Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amal channel dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam bingkai acara Ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Alhamdulillah, setelah kita break beberapa pertemuan, saat ini kita berjumpa kembali dalam episode yang ke-54 yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Setelah kemarin kita melewati masa istirahat karena fokus beribadah di bulan suci Ramadan serta berlebaran. Nah, episode kali ini kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ada satu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilestarikan dan diterapkan pada umat saat ini, yaitu ibadah kurban. Terkait bulan haji, ibadah kurban. Nah, episode kali ini insya Allah guru kita akan membahas seputar kurban. Kepada guru kita Buya Haitami dipersilakan. Tapi nggak ada tanya jawab ya malam ini, Mak. Pembukaan masih pembukaan, nggak ada tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala udhiyah min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Amma ba'du. Para jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah dalam acara ngopi, yaitu ngobrol perihal Islam, yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus sahibul bait, Bapak Haji Adetiar beserta keluarga, mudah-mudahan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah turunkan kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangganya, istrinya menjadi istri yang soleha, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, sujud kepada Allah, digampangkan rezekinya, dan juga dimudahkan jodohnya. Tentunya menjadi dapat jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak benar doanya tuh.
Para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan dan bulan Syawal ya. Sekarang sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, benar? Sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Ini berarti sudah memasuki musim haji ya. Musim haji itu ada musimnya, makanya daftar tunggunya banyak. Ya dah? Sampai 10 tahun. Kalau saya 10 tahun, saya berangkat besok tahun 2025. Harusnya 2 tahun yang lalu karena tidak ada pemberangkatan Covid 2 tahun. Tapi ada yang 20 tahun. Bahkan ada yang sampai 40 tahun kayak di Aceh misalnya. Subhanallah. Kenapa demikian? Yang daftar setiap menit mungkin. Tetapi sementara keberangkatan haji hanya setahun sekali. Karena haji itu ada musimnya yang dinamakan musim haji. Al-hajju ashuru ma'lumat. Haji itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Bagi yang jauh bisa berangkat dari bulan Syawal. Yang rada dekatan dikit bisa berangkat dari bulan Dzulqa'dah. Yang kayak di Maroko yang dekat mungkin bulan Dzulhijjah baru berangkat. Gitu kan? Karena menunggu puncak haji yang dimana seluruh manusia yang haji pada tahun itu dalam waktu dan tempat yang sama kumpul di Padang Arafah 9 Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lain. Itulah masalahnya haji itu seperti itu. Karena ada wukuf di Padang Arafah dan itu hanya bisa dilaksanakan 9 Dzulhijjah ba'da zuhur. Wukuf itu. Paham ya? Setelah zawal, itu baru mulai wukuf. Wukuf artinya berdiam di Padang Arafah. Mendekatkan diri pada Allah. Kemudian pada maghrib menuju Muzdalifah. Ini pembukaan aja ya. Muzdalifah, kemudian nanti pergantian malam jam 00 kita harus udah boleh meninggalkan Muzdalifah karena dianggap sudah mabit. Apa mabit itu? Bata yabitu, nginep. Nah setelah lewat jam 00 sudah bolehlah dia meninggalkan. Mau nginep di situ, mau tidur, mau kagak nggak ada masalah. Yang penting dia berada di situ melewati malam, pergantian malam. Masih ingat, Haji? Kemudian setelah itu pagi-pagi mungkin malam takbiran, dari situ kita menuju kemana? Tenda ke Mina. Nah nanti biasanya habis subuh melontar jumroh Aqobah, 1 lubang yang terdekat. Itu kan ya. Kalau mengambil nafar awal cukup sampai tanggal 11 dan 12. Tapi kalau ngambil nafar sani sampai akhir. Ya, sampai akhir. Jadi itu tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau umroh itu tidak ada batasan waktu. Malah sekarang dipermudah. Yang umroh, yang haji boleh sekarang. Karena memang digenjot mungkin pemasukan devisa. Karena Saudi tidak bisa lagi mengandalkan minyak. Kalau dulu seminggu sebelum jamaah haji datang steril. Dan setelah kepulangan. Tapi sekarang dibolehkan. Tapi Menteri Agama sudah menginstruksikan tanggal 29 Dzulhijjah harus sudah kembali semua ke Indonesia. Karena visa haji itu cuma 30 hari. Paham ya? Nah. Jadi di bulan Dzulhijjah ini ada 2 syariat. Yang pertama syariat haji. Tadi sudah silakan sepintas. Yang kedua syariat ibadah kurban atau udhiyah. Ini yang akan kita jelaskan. Gak mungkin kalau dua-duanya yang gak kebagian ya. Karena ibadah kurban sudah ada di depan mata. Bahkan sekarang sudah ada dari pemerintah pemeriksaan hewan kurban. Mana yang syarat untuk dijadikan hewan kurban, mana yang tidak. Karena tidak semua hewan kurban bisa dijadikan ibadah kurban. Ada syarat-syarat tertentu gitu loh.
Nah, oleh karena itu, karena ibadah kurban ini adalah warisan daripada Nabi Ibrahim, Ismail, ya, kemudian dilanjutkan oleh Nabi besar Muhammad, sekarang menjadi syariat kita juga. Jadi ada beberapa syariat terdahulu yang diteruskan oleh Rasulullah SAW, syariat ibadah haji, syariat kurban, dan syariat khitan sunat. Itu tradisi sunat sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 inilah yang dinamakan syariah qadimah. Sudah rangkum ya dari berbagai sumber. Ini yang dinamakan syariah qadimah. Itu dari syariat yang sudah sangat tua. Syariat yang sudah sangat lama. Syariat itu apa sih? Jalan tuntunan, ya. Jadi itu ibadah haji sebenarnya dasar-dasarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam seperti wukuf di padang Arafah. Itu tidak terlepas dari pertemuan antara 2 insan manusia yang terpisah. Ada yang mengatakan 41-200 tahun, yaitu antara Adam dan dipertemukan di Jabal Rahmah, maka dijadikan puncaknya haji di situ. Ibadah kurban tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, penyembelihan itu putra kesayangan satu-satunya saat itu, ya. Itu. Dan kemudian hitan pun ini juga sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika umur 80 tahun. Bayangkan itu. 80 tahun dapat baru diperintah berkhitan. Bukan pakai sekarang canggih. Dulu pakai bendok, pakai golok mungkin. Iya. Iya, bayangkan itu. Jangankan seperti itu, anaknya saja disuruh potong Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Kekasihnya Allah, orang yang luar biasa pengorbanannya dan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya dari sini kita bisa ambil, ya, betul nggak? Kita kadang-kadang nih manusia karena udah hubud dunia, jangankan mengorbankan anak, mengorbankan 1 ekor kambing aja seumur hidup. Berat rasanya itu. Nauzubillah min. Padahal harta yang dikasih oleh Allah begitu banyak tak terhitung. Karena dia tidak pernah niat, ya susah berkorban, betul nggak? Tapi kalau diniatkan, walaupun dia menabung seperak 2 perak, 1.000 2.000, bisa nggak dia lakukan? Orang tukang juru parkir aja bisa pergi haji nih tahun ini, ada di berita itu. Karena dia menabung setiap parkir, dia tabung 10.000, 20.000, akhirnya sampai belasan tahun cukup buat daftar haji 25 juta. Berangkat tahun ini. Karena di situ ada niat, ada kemauan yang keras. Itu yang dinamakan al-qasdu. Itu. Ini kita harus tertantang, betul nggak ya? Bisa kita. Kita cita-cita pengen beli motor aja bisa, betul nggak ya? Kita nabung, kita kredit, kita belain, betul nggak? Nah, kenapa buat beli kendaraan akhirat, ibadah kurban kita tidak usahakan? Padahal itu adalah jangka panjang yang pasti kita lalui nanti jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan orang yang berpikir dunia untuk dunia. Orang yang cerdas itu orang yang berpikir dunia untuk akhirat. Apapun yang dia lakukan untuk akhirat. Karena akhirat itu masa depan. Dunia ini cuma lewat. Ya Pancep ya? Katanya Pancep, Pak Mahmud, ya termasuk saya yang udah pala 6. Berapa lama lagi sih di dunia, betul nggak? Betul. Romanya takut Pancep. Diam aja. Iya. Berapa kayak Pak Jelati, berapa tahun lagi sih hidup di dunia? Betul nggak? Orang seperti kita harus sudah banyak berpikir tentang urusan dunia. Kalau kita orang seperti kayak usia 60, 80, 70 berpikir dunia terus, ketinggalan, betul nggak? Harusnya sudah berpikir akhirat. Yang muda-muda memang kejarlah dunia untuk akhirat. Tapi kalau kita mah, ya akhirat, dunia mah ya secukupnya aja lah. Betul nggak? Nah itu. Makan aja nggak banyak. Iya, perut aja udah kecil, makan aja biasanya 1 piring, setengah piring aja udah kenyang. Betul nggak? Iya, semuanya nikmat sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenaga, ya.
Ya, sobleker udah pada lemes. Nafsu sudah kurang, ya kan? Laga doang kalau lihat janda montok, ya. Ya, cuman pengiler doang, pengen doang. Disuruh aja. Iya, tenaga nggak ada. Iya. Iya, Bang Bet aja action aja gagah. Kenyataannya wallahualam bishawab. Iya. Allahu Akbar. Itulah saudara-saudara sekalian. Jadi itu makanya tidak ada dua yang tidak ada obatnya. Ke dokter nggak bisa, kemanapun nggak bisa. Ulama pun nggak bisa. Satu mati, dua tua. Nggak ada obatnya itu. Kullu syai'in dawaun ilal maut wal haram. Semua sesuatu itu ada obatnya kecuali mati. Orang kalau sudah mati dibawa ke Singapura tetap mati. Cuma nunggu aja. Betul ya? Ajal ya. Yang kedua tua. Di mana ada obatnya tua? Mau orang makin tua, makin gagah, makin cakep, nggak ada. Jadi poles sono poles ini tetap dia kelihatan tua. Kan umur mah nggak bisa dibohongi, betul nggak? Nah ini ya makanya disitulah Allah mengingatkan dalam surat Al-Asr, wal asri, demi umur, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Gunya manusia berada dalam kerugian. Jadi banyak orang rugi menyesal karena tidak pandai menggunakan waktu. Illal ladzina amanu wa amilus, kecuali orang yang menggunakan usianya, umurnya satu beriman kepada Allah. Karena kalau dia nggak beriman, apapun yang dia lakukan nggak ada efeknya di akhirat, nggak ada pahalanya. Berbuat 1 miliar dia nyumbang, nggak ada pahalanya karena nggak beriman. Paham ya? Nggak nyambung tuh, sinyalnya nggak nyambung. Jadi kalau pengen nyambung dengan Allah, amanu yang pertama beriman dulu pada Allah. Makanya kita bersyukur. Makanya ulama selalu mengatakan apa? Mari kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sangat besar. Dua nikmat sangat besar. Nikmat iman dan nikmat Islam. Wa amilu solihat. Yang kedua beramal soleh. Amanu wa amilu soleh. Selalu begitu dalam Al-Quran kan? Beriman dan beramal soleh. Beriman doang tapi gak pernah berbuat kebaikan. Ngimpi. Iman itu kan serkanya di sini. Di dada, betul gak? Iya, bil qalbi. Tapi iman itu harus dibuktikan dengan ikrar asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian kita buktikan juga dengan amal perbuat wa amalun bil arkan. Betul enggak? Kita laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Itu juga sebuah bukti dari sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada persoalan kurban. Kurban atau udhiyah ini tadi sudah katakan adalah syariah yang qadimah, syariah yang sangat tua secara historis ya. Apa itu sebetulnya ibadah kurban? Ibadah kurban takrifnya itu atau secara etimologi, secara etimologi itu artinya secara bahasa ya. Kalau lihat dari struktur bahasanya itu berasal dari koruba yakrobu kurbanan. Ya, koruba yakrobu kurbanan artinya koruba telah mendekatkan diri, yakrobu sedang mendekatkan diri, kurbanan artinya proses pendekatan diri. Jadi kurban itu artinya apa? Mendekatkan diri. Ya. Kepada siapa? Ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan berzikir, dengan lisan. Nggak pakai duit, gampang ya? Tapi kan malas kita. Ada orang mendekatkan diri pada Allah dengan harta, namanya zakat, infak, sedekah. Itu amalan istimewa buat orang yang punya duit. Ya. Jadi amalan yang paling istimewa buat orang yang berduit, beruang, bukan beruang cap kaki 3. Itu adalah bersedekah dengan harta. Tapi orang yang orang gablek duit, sedekah yang paling bagus adalah di lisan. Banyak berzikir dan berdoa untuk dirinya dan orang lain. Jadi mendekatkan diri itu bisa macam-macam. Saya mah orang susah nggak bisa mendekatkan diri, siapa bilang nggak bisa? Bisa dengan sholat nggak pakai duit, betul nggak? Berzikir pakai duit nggak? Enggak. Baca Quran pakai duit nggak? Bisa. Menolong orang bisa nggak? Dengan tenaga bisa nggak? Bisa. Dengan kata-kata nasihat bisa nggak? Bisa. Nggak pakai duit. Itu semuanya wa amilus sholihat. Nah, ibadah kurban ini berbeda.
mendekatkan diri dengan disimbolkan menyembelih hewan. Ya, ada? Mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan lisan, tapi dengan menyembelih hewan. Harta juga, tapi harus disimbolkan dengan hewan kurban. Hewan yang sudah ditentukan, ke semua hewan bisa. Hewan-hewan ternak seperti nggak bisa ya mah. Hewan-hewan ternak seperti onta. Kalau onta biasanya umurnya sampai 5-6 tahun. Sapi, ya sapi biasanya 4 tahun udah boleh, ya kan. Kemudian kambing gibas, kalau kambing apa? Kambing gembel ya. Domba biasanya 1 tahun lebih udah bisa. Kalau kambing Jawa 2 tahun lebihan atau udah kupak, biasanya kan begitu ya. Ini tanya aja tukang potong udah ngerti, tukang dagang mah itu. Kan begitu ya. Jadi nggak bisa sembarang binatang yang bisa dijadikan hewan kurban. Jadi hewan kurban binatang ternak yang jinak gitu. Yang memang dagingnya bisa dimakan banyak orang gitu. Nah itu. Jadi kalau begitu apa itu ibadah kurban secara terminologi, secara istilah, secara syar'an menurut hukum fikih, yaitu adalah zabhul hayawanat al-mahsusah. Menyembelih hewan-hewan khusus. Nggak bisa ayam tadi katanya, nggak boleh. Kuyuk kagak boleh, boleh dimatengin makan sini, tapi nggak boleh buat korban. Ikan nggak boleh, ikan nggak boleh. Ya, nggak bisa dijadikan udhiyah. Ya, menurut syariat ya. Iya, korban dalam arti pengorbanan kita sedekah boleh, kalau jadi sedekah boleh. Sedekah secara umum ya. Iya, tapi kalau di sini dalam arti ibadah kurban nggak sah. Itu makanya di sini katakan zabhul hayawanati al-mahsusah. Menyembelih hewan-hewan yang khusus, hewan ternak yang khusus. Bisyara itu mahsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Umurnya, ya kan ya. Dan kemudian sehat, tidak kena penyakit menular dan sebagainya, tidak pincang ya, tidak buta misalnya, kecuali darurat atau gempa atau apa itu lain lagi kalau nggak ada alternatif. Itu. Jadi harus betul-betul yang terbaik. Betul-betul yang sehat, kalau perlu yang gemuk. Kalau yang kurus apa aja mau dibagi. Betul ya? Nah, makanya di sini yang gemuk-gemuk boleh dikorban. Termasuk saya kali. Saya, Pak Haji Adep, Bang Yunus Ilyas boleh nih dikorban. Iya. Yang tua-tua jangan, korban perasaan aja. Iya. Nah itu. Biniyati taqarruban ilallah tuh. Jadi menyembelih hewan kurban yang khusus, ya, enggak semua bisa hewan kurban disembelih, ya, dengan syarat-syarat tertentu dan kemudian dengan niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada, bukan ria, dipoto, diupload, masukin TV. Nah, nih saya korban, bukan. Itu malah enggak jadi nilai ibadah. Berkorban aja, betul enggak ya? Betul enggak? Gitu. Kecuali panitia yang gitu karena amanat. Nih pas presiden, nih Pak Menteri, dimasukin TV namanya orang punya nama, betul nggak ya? Iya, udah nyampe, udah disembelih. Kalau kemauan panitia nggak apa-apa. Jangan kemudian kita yang berkorban kalau nggak ditayangin marah gitu. Nanti bisa berbeda niatnya, karena niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah kurban itu ibadah benar-benar, karena itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban dibagi kepada orang yang butuhkan. Mulia enggak kira-kira itu? Mulia enggak? Mulia. Ini pulang dari Cianjur, perubahan cuaca ngapa jadi batuk pilek. Iya. Survei ya, karena guru-guru mau liburan. Terus sampai di mana tadi? Paham tuh ya? Ibadah kurban atau udhiyah, paham ya? Jadi penyembelihan hewan khusus dengan syarat-syarat khusus, ya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Makanya hati-hati itu. Ibadah kurban panitia itu sembarangan aja, malah dia yang serakah. Hati-hati, itu amanah itu, betul nggak ya? Nanti ada pembagiannya itu. Biasanya dibagi 3.
ibadah kurban itu dagingnya sepertiga buat yang berkorban, tuh boleh dia tabaruk. Ya tabaruknya sih yang berkorban ini misalnya siapa bapaknya cukup sepotong cukup. Kalau perlu hatinya. Itu, paham ya? Itu. Tapi menurut bagian sepertiga. Ya, menurut aturan fikih itu sepertiga boleh yang berkorban mengambil. Bang Yunus misalnya berkorban, dia boleh ngambil sepertiga. Ya mungkin anak bininya pengen, saudaranya pengen gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau dia udah mas saya mas sekilo aja atau 2 kilo udah mas sedekah semua, nggak apa-apa. Tapi secara hukum begitu. Sepertiga lagi buat fakir miskin yang membutuhkan. Jangan sampai yang membutuhkan malah nggak kebagian. Yang sepertiga lagi boleh orang yang umum. Termasuk yang panitia boleh makan. Sepertiga tuh. Itu kalau ibadah kurban. Kecuali nazar nggak boleh sama sekali. Itu yang punya nggak boleh sama sekali. Sedekahin semua. Paham ya nazar? Paham nazar nggak? Kalau saya sehat, janji, ya. Sembuh dari penyakit, janji Allah, demi Allah saya akan berkorban tahun ini. Wajib. Bayar utang, nggak boleh makan sedikit pun. Bayar utang. Hatta kulitnya, hatta bulunya. Bagaimana kalau kita itu ibadah korbannya ibadah sunnah, bukannya dinazarkan, ya. Walaupun nanti ada perbedaan hukum, ibadah korban itu sunnah apa wajib? Nah, itu boleh tadi, ya. Tabaruk boleh. Tapi yang kagak boleh itu kulitnya, palanya, dagingnya dijadikan upah, tuh yang kagak boleh. Upah mah kita siapin, apa 100.000, apa 50.000 buat potong, betul nggak? Jangan diambil dari nih kulitnya buat upahnya, kulitnya nih upahnya, palanya tuh nggak boleh. Bukan ibadah lagi kalau begitu. Paham ya? Masih ada yang begitu? Masih ada nggak? Pak, tolong sembelihin hewan korban saya, tapi upahnya ntar pahanya sebelah. Nggak boleh. Bagi mah bagi aja. Jadi upah itu harus dari luar itu. Siapin aja duit, betul nggak ya? Paham nggak nih? Kadang-kadang ada salah kaprah itu. Nggak boleh itu. Kemudian bagaimana hukum kurban? Ini secara saya agak detail karena nanti saya nggak buka tanya jawab. Karena ini baru pembukaan ya. Ibadah hukum ibadah kurban atau udhiyah ini ada 2 hukum, ada 2 versi. Menurut mazhab dalam mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi biasanya nyebutnya ya. Itu asal ibadah kurban wajib bagi yang mampu tapi ya. Ya kurban kan yang mampu ya kayak yang ada rezeki pada tahun itu, ada keluasan rezeki pada tahun itu. Itu kalau orang yang mampu hukumnya wajib. Ngerti wajib ya? Dikerjakan dapat pahala, ya ditinggalkan dapat dosa. Jadi kalau nggak korban dosa. Itu. Kalau mampu tuh. Nah, ini termasuk khilatil ulama, pendapat minoritas ya. Pendapat minoritas, enggak terlalu banyak yang berpendapat bahwa ibadah kurban itu wajib. Dalilnya surat yang cukup pendek, Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad. Inna, sungguhnya kami. Kalau kami berarti Tuhan banyak dong? Enggak. Ini namanya domirnya mu'azzam li nafsih. Allah membesarkan diri. Kalau itu agung, besar, makanya Allah menggunakan kata nahnu. Kadang-kadang kita juga ngomong begitu kan, kalau mau orang-orang besar, kita pakai bukan bahasa saya. Kami, betul nggak ya? Padahal dia sendiri, tapi ngomongnya sama Allah juga. Inna, ya, sungguhnya kami a'toina telah memberikan kepada engkau Muhammad al-Kautsar, rezeki yang banyak. Nabi bisa dijemah apa tandanya hektaran? Tidak. Punya mutiara? Tidak. Punya emas 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo? Enggak. Jadi apa yang dimaksud Nabi itu dikasih rezeki yang banyak al-Kautsar?
syai'un kasir. Karena Nabi itu dikasih rezeki yang nilainya lebih dari dunia. Apa itu? Pangkat kenabian, nubuwah. Ini nilainya nggak bisa ukur dengan dunia. Nabi punya pangkat kenabi. Yang kedua, Nabi maksum, terlindung daripada segala salah dan dosa. Ketiga, Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Keempat, Nabi sudah disediakan surga. Makanya Al-Kautsar itu dikatakan telaga Kautsar. Ya dah. Malah Nabi nanti di akhirat padang mahsyar orang yang pertama kali diberi hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada umatnya. Bukan hanya kepada umat Islam. Seluruh umat manusia. Makanya dinamakan syafaatul kubro. Syafaatul uzma. Hebat ya? Hebat nggak? Luar. Bangga kita kan jadi umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Nabi-nabi yang lain nggak mau beri syafaat, malu sebelum Nabi memberikan syafaat. Karena punya salah. Nabi tidak. Nabi nggak pernah buat salah. Karena mau salah langsung ditegur oleh Allah. Nasumnya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah. Ada yang mengatakan di sini salatnya maksudnya salat Idul Adha 2 rakaat. Setelah salat wanhar. Fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu. Ya sekira salat ibadah untuk Allah ya. Wanhar, pakai hak kecil, wanhar, dan berkorban. Ya, makanya disebut tanggal 10 itu Yaumun Nahar. Hari penyembelihan, korban. Wanhar, berkorbanlah, bersembelihlah. Makanya tuntunan fikih itu berurutan. Salat dulu, kemudian khutbah, baru setelah itu boleh menyelaksanakan hewan kurban. Kalau belum salat, nggak boleh melaksanakan ibadah korban. Jadi itu penyembelihan korban itu kambing yang kita potong, sapi yang kita potong sebelum selesai sholat id di kampung itu tidak sah sebagai ibadah kurban, tapi sebagai ibadah penyembelihan biasa. Jadi sedekah biasa, bukan sedekah kurban jadinya. Artinya secara hukum fikih dia belum gugur, belum melaksanakan ibadah kurban. Nah, karena di sini begitu, sholat dulu baru wanhar, ya barulah pelaksanaan ibadah kurban. Kalau menyontoh Nabi begitu. Kemudian ini yang berpendapat wajib ya, karena fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan kemudian bersembelih. Wanhar di sini fi'il amr. Mungkin kalau nggak disantren kurang tapi paham ya. Fi'il amr, fi'il fi'il itu kata kerja ya, kata kerja. Di sini wanhar itu berkorbanlah, perintah kan ya? Karena perintah, makanya di sini perintah di sini wajib berkorban. Al aslu fil amri lil wujub. Padahal tidak semua al aslu fil amri bisa juga lin adab. Itu. Diperkuat lagi oleh hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi. Dalam teks yang lain man wajada sa'atan ay man lahu sa'atun. Ada juga yang begitu, bukan man jada wasatan, man lahu sa'atun. Itu ada yang begitu. Man wajada sa'atan falam yudahi, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, wasaan dari wasiat, punya keluasan rezeki, falam yudahi, enggak mau berkorban, malah geser buat beli motor. Padahal motornya udah 2. Enggak butuh-butuh amat. Falam yudahi, dan dia enggak mau berkorban. Fala yakrobanna, pakai tasdid. Nun taukid. Fala yakrobanna, jangan sekali-kali dia mendekat. Jangan sekali-kali dia mendekat. Musolana, tempat sholat saya. Enggak mau tuh orang begitu mampir di tempat sholatnya Nabi. Kenapa dianggapnya orang pelit? Nah, karena ini hadis agak keras, makanya Imam Abu Hanifah ngambil kesimpulan asal ibadah kurban atau udhiyah bagi yang mampu punya keluasan rezeki hukumnya wajib. Mau tahu nggak pendapat yang lain? Mau ya? Pendapat yang kedua, ini agak enak. Indah jumhur ulama, ini pendapat jumhur ulama, apa jumhur? Mayoritas ya? Mayoritas ulama.
Fi mazhab Asy-Syafi'iyah. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, ini paling banyak di Indonesia. Ya. Kalau di Iran itu mazhabnya Syiah. Ya. Dan kemudian Ibrahim Ar-Raisinya jatuh dari pesawat helikopter meninggal ya. Jadi sedang berduka ini Republik Iran karena presidennya meninggal ya. Kayaknya mau diganti sementara oleh Muhammad Khabar ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi enggak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Muakkadah benar. Yang dikuat. Ya mendekati wajib lah, kira-kira begitu. Ada yang mengatakan juga ini termasuk juga Malikiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ya yang dipegang oleh mazhab jumhur ulama ini dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama yang mengikut Imam Syafi'i. Umirtu bin nahri, aku diperintahkan berkorban. Wa huwa sunnatul lakum, tapi dia adalah sunat buat kalian. Nah, jadi kata Nabi, ini sunnah. Kalau aku diperintahkan wajib, tapi kamu sunnah. Dia ngomong sama sahabat begitu. Jadi kita termasuk sunnah hukumnya. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalil yang kedua, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Aku diwajibkan berkorban, tapi dia bukan wajib atas kalian. Jadi bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya sunnah, tidak diwajibkan. Ya, selain wajib berarti sunnah. Tadi ada mengatakan sunnah muakkadah. Hadis riwayat Imam Daruqutni itu. Jadi bagaimana tuh implikasi hukumnya kalau dengan dalil-dalil di atas? Kalau menurut berpegang dengan jumhur ulama ini yang mengatakan sunnah muakkadah, jadi orang yang tidak berkorban walaupun duitnya banyak enggak dosa. Mempelit. Iya. Karena muakkadah. Iya, enggak dosa. Tapi kalau yang berpendapat wajib kayak Imam Abu Hanifah dosa. Itu implikasi hukumnya begitu. Paham ya? Imam Syafi'i enggak dosa. Cuman dia termasuk dosanya dosa moral. Dosa pelit. Dongan loh. Duit ada banyak orang susah. Apalagi bencana kayak di Sumatera Barat, betul enggak ya? Iya, masa lu kagak mau sedekah supaya orang itu sekali-kali makan daging jangan ikan asin melulu, betul enggak ya? Sekali-kali makannya jangan jengkol melulu. Daging sekali-kali, betul enggak? Nyate gitu. Kalau mereka tersenyum, senyumnya itu kan doa membuat barokah, betul enggak? Subhanallah. Kapan lagi membuat senyum mereka gitu. Duit kamu banyak. Setiap hari makan di restoran. Setiap minggu makan di restoran ini. Masa setahun sekali saja enggak mau? Misalnya ya. Nah itu. Jadi dosanya termasuk dosa pelit, dosa moral. Itu. Nah, al-bakhilu, ada sebuah hadis apa itu? Ta'amus sakhi itu dawaun. Makanannya orang-orang yang dermawan itu jadi obat. Ini mudah-mudahan jadi obat nih. Ya, jadi makanan orang yang dermawan disajikan kepada kita, minum kalau perlu habisin. Itu jadi obat. Tapi ta'amul bakhil daun. Nah, tapi makanannya orang-orang pelit itu menjadi penyakit, bisa menular. Ketularan pelit. Menular juga ya kalau Iya, kalau kita berteman sama orang pelit ikut pelit. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Gitu, su'ul khuluqi yu'di. Al-as-sakhi, orang yang dermawan itu qaribu minallah, dekat dengan qaribu minan nas, dan dekat juga dengan manusia, wa qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Tapi orang bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribu minan, dekat dengan neraka.
Lagi secara umum orang itu nggak suka sama orang pelit, betul nggak? Betul nggak? Nah, makanya nanti diganti di surga. Di surga itu udah nggak perlu lagi kerja keras apapun, nggak perlu lagi sholat, ya. Nggak perlu apa saja. Sudah tujuannya cuma nyender aja, menikmati surga. Iya. Kagak berak, kagak ingusan, kagak kencing, kagak head, kagak apa-apa. Jadi keluarnya kemana Pak? Keluarnya melalui keringat. Dan keringat itu harum. Enak gak hidup begitu? Nggak perlu cebok. Istri kita nanti bidadari nggak perlu head, selalu Andrian, siap pakai, selalu perawan. Kagak mau mandi. Iya, nggak perlu, nggak udah kan udah kerja semuanya, udah capek di dunia, betul nggak? Di sana tinggal menikmati saja. Kalau masuk. Iya. Malah satu penduduk surga itu dikasih bisa menggoli 40 bidadari. Kita satu aja loyo. Onderdirinya ganti nanti mah. Iya. Dan di surga itu tidak pernah tua, tidak pernah muda. Kira-kira umurnya 33 tahun. Kan sedang-sedang hebatnya itu. Antaran saya dah. Nah, ngaku lagi. Emang 33 tahun? Iya. Iya, udah sedang-sedangnya luar biasa itu. Iya. Iya, kalau kita mau berkorban ya di dunia, betul nggak? Di sana nggak perlu motong sembelih hewan korban lagi, udah nggak perlu. Apa yang kita inginkan sudah ada. Pengen apa? Jeruk langsung ada di depan mata. Anggur langsung ada. Homer aja haram, halal di sana, Mak. Homer halal. Apa yang diharamkan di dunia di sana halal. Apa nggak ada rasa cemburu kalau punya bidadari banyak? Nggak ada. Nggak ada cemburu, udah dicabut, dibuang. Rokok mah nggak ada. Semuanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Rokok nggak ada. Karena apinya nggak ada, Bu ya. Oh iya. Api di neraka. Nggak ada. Ada di neraka apinya. Rokoknya nggak ada yang jualan soalnya. Itu mah kata tuko itu. Hah? Iya. Ini meromannya mengerokok susah banget berhenti. Saya pernah dengar itu kalau kita punya duit seukuran kita beli kambing, misalnya di tabungan kita, itu katanya wajib. Itu pendapat yang mana? Imam Hanafi berarti. Hanafi. Imam Abu Hanifah. Iya. Keluasan rezeki itu artinya tidak mengganggu nafkah wajib. Iya. Pas-pasan buat beli kambing, sementara anak kagak makan, bini nggak makan, ya kacau. Betul nggak? Maksudnya nafkah wajib tetap ada, begitu loh. Ya dah? Imam Syafi'i itu apik, Imam Syafi'i itu. Tabungan aman. Tabungan gitu dia, di tabungannya. Di tabungan aman, di luar kewajiban. Iya, kalau tabungan kan namanya itu mah di luar itu, di luar nafkah wajib. Nah, berarti orang itu punya kemampuan, punya lebih, karena bisa nabung. Itu. Imam Syafi'i itu berbeda masalah haji juga. Kalau Imam Syafi'i biar punya duit buat berangkat, tapi di rumah nggak ada duit, nggak wajib. Anaknya kebelangsak, bininya nggak makan, nggak masak, kan nggak boleh. Tapi dalam macam lain boleh. Mau di sana mau sapir, urus, biar nggak punya duit di sana buat makan, nggak udah mau tidur di mana kek, mau nyapir boleh, asal ada buat berangkat. Imam Syafi'i belum. Imam Syafi'i itu belum. Syarat haji itu harus istitoah secara fulus, artinya bisa menyelesaikan biaya perjalanan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah. 2, dia punya keterangan sehat, surat kuning dari dokter, dinyatakan layak menunaikan ibadah haji. Yang 3, dia menguasai manasik haji. Yang 4, perjalanan aman, musafir. Ya, adanya pesawat, yang ada pelayanan dari pemerintah, perjalanan aman, tidak kondisi perang, tidak ada penyakit wabah, dan kemudian ada bekal. Bekal untuk di perjalanan maupun bekal untuk anak yang keluarga yang ditinggalkan. Kalau Imam Syafi'i apik ya. Gitu. Kalau belum begitu namanya belum istitoah. Belum mampu. Tapi istitoah itu harus diusahakan. Kayak tadi tuh juru parkir bisa pergi haji, tukang gado-gado bisa pergi haji. Kenapa? Dia ikhtiar.
Dia nabung. Betul nggak ya? Dia nabung, dia persiapkan betul. Itu wajib. Udah capek, wah udah ada nih buat berangkat, lunasan udah ada, buat di rumah ada, wajib. Walaupun juru parkir. Jadi istitoah itu bisa diusahakan. Bisa diikhtiar, bukan diam nunggu dari langit yang nggak bisa. Kalau seperti itu mah, betul nggak? Paham nggak? Gitu loh kira-kira. Jadi ibadah kurban ini, Bapak sekalian, besar sekali manfaatnya. Ya, ini saya kutip di sini hadis dari riwayat Imam Tirmizi, ya, kemudian dari Ibnu Majah, dan hadis ini dan rentetannya dari Siti Aisyah. Di sini dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun, tidaklah satu perbuatan bangsa Adam, manusia berarti kita ya, yauman nahri, pada hari tanggal 10 pada penyembelihan ya. Berarti emang berkorban itu yang terbaik itu tanggal 10 habis sholat Id langsung, itu yang terbaik. Tapi kalau memang misalnya kesulitan, tukang potongnya belum ada, korban yang memenuhi syarat belum ada, boleh tanggal 11. Belum ada juga, boleh tanggal 12. Boleh tanggal 13. Jadi yang dinamakan ayamu tas, itu masih boleh tuh menyembelih hewan korban. Malah kalau hari Jumat kebanyakan nyembelih korbannya besok, karena waktunya mepet. Udah dipakai Jumat, betul nggak ya? Ada yang begitu, nggak apa-apa. Abdolnya mah hari pertama, kalau nggak bisa hari kedua, ketiga, keempat boleh. Hari pertama, 2, 3, 4 benar ya? Benar. Ditambah dengan 3 hari ayamu tasyrik. Nah itu. Ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah azza wajal min ihraqihi daman, yaitu menumpahkan darah. Jadi amalan manusia yang sangat dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah itu menyembelih hewan. Itu amalan yang paling hebat, yang paling dicintai oleh Allah. Itu. Wa innaha latati yaumal qiyamah. Sungguhnya itu ibadah korban yang kita tumpahkan darahnya, kita sembelih, nanti pasti akan datang di hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Tanduknya beri saksi itu. Maka disunahkan yang bertanduk, karena itu jadi saksi. Wa azfariha, dan bahkan kuku-kukunya jadi saksi. Ada nggak ada yang ketinggalan. Wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Bulu-bulunya pun ada nanti di akhirat. Didatangkan ini sembelih hewan korban kamu. Coba bayangkan itu. Kalau sampai tanduknya jadi saksi, kukunya jadi saksi, bulunya jadi saksi, siapa yang bisa ngitung bulu? Lah kalau sapi ngitungnya gimana bulunya? Belum kambing, domba, gembel. Coba itu yang gibas, yang banyak benar bulunya. Itu semuanya satu lembar, satu pahala, satu kebaikan. Akan memberikan saksian di akhirat. Wa inadama yaqa'u minallahi azza wajal bimakanin qabla ayaqa'a bil ardi. Dan itu nanti darah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu tempat sebelum dia jatuh ke muka bumi. Sebelum jatuh tengucur disembelih ke muka bumi, itu sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menumpahkan darah ibadah korban untuk sedekah. Malah Nabi Ismail anaknya kan ya, walaupun akhirnya diselamatkan karena sampai detik terakhir Ismail nggak berubah, tetap memotong anaknya sendiri. Ibrahim, ya maksudnya Ibrahim memotong Ismail. Itu sebenarnya ujian aja, simbol. Makanya umat manusia ini kita nggak bisa kayak Ibrahim. Makanya diganti dengan hewan korban. Gitu. Masih ogah terlalu, kata Bang Haji. Patibu biha nafsan, maka bersihkanlah ya. Hilangkanlah itu sifat-sifat kebinatangan dengan ibadah kurban itu jiwa kalian. Karena manusia ini punya jiwa kebinatangan. Binatang kawin, manusia kawin. Binatang tidur, manusia. Binatang punya nafsu, manusia. Sama, apa yang beda? Yang membedakan kita punya akal. Betul nggak? Karena kita punya akal diwajibkan menjalankan syariat Allah, itu masalahnya. Makanya kata para ulama ahli mantik, al-insan hayawanun natik, manusia itu hewan yang berpikir. Hewan yang bisa berpikir, hewan yang bisa berbicara. Bayangkan itu. Andai kan kita nggak punya logika, nggak punya berpikir, sama hewan. Betul nggak?
Jadi yang membedakan kita karena kita punya akal. Makanya manusia yang tidak digunakan akal pikirannya, maka dia sama dengan hewan. Balhum adol dalam Al-Quran. Dia lebih rendah daripada hewan. Maka bersihkanlah itu sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Serakah, rakus, menghalalkan segala cara. Dengan apa? Disimbolkan dengan menyembelih hewan kurban. Itu. Oke ya? Itu yang pertama. Yang kedua, filsafatnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim sampai mau mengorbankan anak? Padahal dia menunggu anak bertahun-tahun. Udah usia 80 tahunan. Betul nggak? Sampai dia disuruh kawin lagi oleh bini pertamanya, Siti Sarah. Siapa? Dicariin oleh bini tuanya. Siapa namanya? Siti Hajar. Nggak ketemu di sini mencari bini model begitu. Makanya nyuruh kawin dicariin lagi. Betul nggak? Cari nenek-nenek lagi. Iya, akhirnya hamil lah tuh. Hamil atas izin Allah, yaitu atas pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yaitu lahirlah Isma. Boleh nunggu bertahun-tahun, walaupun nanti akhirnya Siti Sarah juga hamil juga, lahirlah yaitu Nabi keturunan Yahudi. Nabi Ibrahim melalui Ibnu Hajar, Nabi lahir Ismail, keturunannya umat termasuk Nabi Muhammad silsilahnya nyampe kepada Nabi Ismail Ibrahim, gitu. Paham ya? Itu. Oke ya? Paham sampai sini? Jadi yang dicari oleh Nabi Ibrahim kok sampai begitunya ya? Padahal dia berkorban kambing ribuan ekor, sapi, ya onta mungkin. Nah, kok masih mau mengorbankan anak semata wayang boleh kepengen. Cuman satu yang Nabi Ibrahim cari. Ridho Allah. Apa artinya semua ini yang saya miliki, termasuk anak saya, kalau Allah tidak ridho? Oleh karena itu apapun yang Allah perintah, saya laksanakan tanpa reserve. Nah, kan begitu kan? Tanpa reserve kata Pak Nahrawi. Nah, tanpa bantahan. Seberat apapun perintah Allah, saya laksanakan asal saya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan seorang tokoh sufi legendaris Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau setiap langkah kakinya selalu mengucapkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, Engkau adalah tujuan hidupku. Engkau adalah apa? Ridhomu lah yang aku cari. Berikanlah mahabbah dan ma'rifat kepadamu. Subhanallah. Nah, ini dalam skripsi saya yang saya namakan namanya orientasi ilahiyah. Jadi hidup kita ini harus orientasi ilahiyah. Apapun yang kita lakukan itu harus karena Allah. Kalau tidak sia-sia, hanya nilai dunia nggak dapat nilai akhir. Itu namanya orientasi ilahiyah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini tadi itu filsafat sebetulnya itu ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berkorban. Syukur-syukur bisa berkorban dalam bentuk hewan tahun ini. Kalau enggak bisa berkorban dalam bentuk lain, bisa di kesempatan lain. Berkorban bisa kapan saja dan bisa di mana saja. Tapi di Idul Adha ini ada korban yang khusus, yaitu korban bentuk hewan mencari ridho Allah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menunaikan haji pada tahun ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya dengan syarat, rukun dan wajibnya, pulang membawa haji yang mabrur, haji yang makbul insyaallah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita dengarkan kajian dari guru kita seputar dengan ibadah kurban atau udhiyah, di mana ada beberapa hal yang kita bisa tangkap, kita bisa simpulkan bahwa ibadah kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang merupakan simbol kecintaan kita kepada Allah dan simbol pemusnahan akhlak-akhlak buruk atau sifat-sifat kehewanan di dalam diri kita.
Dan ibadah kurban adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi yang mampu menurut mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, dan sunnah muakkad menurut jumhur ulama atau mazhab Imam Syafi'i. Di mana kesemuanya itu adalah cara-cara kita yang diajarkan oleh Rasulullah mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, kalau Allah berikan keluasan rezeki pada kita semua besok Idul Adha, semoga pada mampu berkorban. Amin ya rabbal alamin. Minimal sekali seumur hidup ya. Karena ya minimal 1 kali seumur hidup. Tapi kalau buat yang mampu satu aja nggak apa-apa. Iya, bisa setiap tahun. Ini itu saja yang bisa kita tangkap dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita dalam bingkai acara ngopi pada malam hari ini. Insya Allah, karena ini adalah pertemuan pembukaan pertama, belum ada tanya jawab. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan buka kajian sebagaimana biasa, ada ruang tanya jawabnya. Oke, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa Kafaratul majelis. kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jumpa kita pada malam hari ini dalam acara ngopi. Saya Hendra Tuko bersama narasumber guru kita Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir salam. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.